العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan ini pembahasan terakhir tentang hakikat dunia. Pembahasan hakikat dunia ini sampai insyaallah sampai pagi ini berarti sudah pertemuan yang kelima tentang hakikat dunia. Pada pertemuan pagi ini kita mengambil kesimpulan lagi. Bagaimana kita harus bersikap terhadap dunia dan bagaimana membersihkan hati dari hubbud dunia. Kita buka surat Asy-Syura ayat 20 halaman 485. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 20 485. Surat Asy-Syura, surat 42. Ini kesimpulan kajian kita pagi ini, kesimpulan tentang hakikat dunia dan bagaimana cara latihan kita menghilangkan dari hati hubbud dunia. Yang jelas pada pertemuan dahulu telah kita bahas, yaitu apa-apa saja syahwat, dorongan hati yang susah membendungnya. Menyukai lawan jenis, menginginkan anak, menginginkan harta yang berlipat-lipat, menginginkan kendaraan, menginginkan investasi berupa binatang ternak dan sawah ladang. Permasalahannya itu jadi tujuan atau keperluan. Intinya di situ. Permasalahan dunia itu tujuan atau keperluan. Kalau sekedar keperluan, ya bara paralu. Kalau menjadi tujuan berarti menumpuk-numpuk, bahkan membangga-banggakan, dan lebih parah lagi meninggalkan akhirat. Nah, di ayat 20 ini Allah tekankan Asy-Syura ini, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harfih. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Artinya apa? Ketika dia bekerja di dunia itu, ndak untuk dunia itu targetnya dah. Terserahlah mau manggalih, mau apa saja, karajawak macam-macam.
Tapi tidak sampai di situ dah. Manggale kerajaan tua atau segala bentuk pertanian dan semacamnya. Kalau dapik nanti kuha, nyo akan menginfakkannya di jalan Allah kah? Nyo akan membantu ini kah? Tapi tujuannya nanjaleh, keuntungannya di akhirat. Untuk dunianya keperluannya sesuai keperluan. Maka akan Allah tambah keuntungan tu baginya. Atuh dunia dapet, akhirat dapet. Itu intinya. Kalau target awak akhirat, dunia dapet, akhirat dapet. Wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia saja, memang dunia ku tujuannya, mencari itu untuk kesenangan dunianya, tidak sampai pengananya ke akhirat. Nu'tihi minha, kami berikan. Minha, minko kan sebagian. Baranan Allah tentuan lo nyo, ndak lo bisanya mendapatkan seperti yang diinginkannya. Minha, baranan Allah tentukan lo. Masih tungkinnya no. Nang kadapek sakit yang Allah tentuan tujuannya. Ndak kalabih agak-agak nan panjang. Nan dapek sesuai takdir. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jadi kalau taranti niat awak dengan dunia saja, dunia ko jadi tujuan, di akhirat awak tidak ada apa-apa. Tapi kalau awak di dunia ko menunjukkan apapun kerja waktu nanti sampai ke akhirat, maka dunia dapat, akhirat dapat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya untuk dunia, bacalah, pokoknya targetnya dunia, mencari kesenangan dunia, kebanggaan di dunia, nak disabui-sabui orang di dunia, tak sampai pengananya ke akhirat dah. Maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Berserak-serak saja kalau sawaknya. Kaja lo kemari, kaja lo, kurasuk kayo lo, rasuk kadapek lo. Kemudian itu orang di dunia. Kalau cinta dunianya terlalu tinggi, target dunia terlalu tinggi, rasuk kamu sen, icubo lo iko. Sebenarnya ciek tampek itu sen cukup dapat dia. Lah berhasilnya tu. Cuman dek cerita kawan iko raso kalah suah lo, raso kadang lo untuk bercuba lo itu. Kan ada orang macam itu. Ambo dapat ilmu dari orang menggalih lah nya. Tapi oranglah tua, oranglah lama tu. Waktu itu pergi ke sebuah supermarket lah. Dulu panuh isi kadai itu. Panuh. Kini banyak kosong di talase itu. Tuan Bu bertanya, kok banyak kurang barangnya kini kau Pak Ji? Bu tahu ke tak? Atau Pak Ji? Nyo mencuba bisnis lain kau. Rupanya tidak berhasil. Mungkin ada nama aja, apa namanya? Bisnis developer, apa namanya tu?
properti. Cik rumah kau sekian lo untung lo. Tak jual kau dapat sekian. Apa cuba lo nak capek gadang untung ni. Rupanya rumah kau tak terjual-jual. Alih tunjang kamu kalau ada orang menggalih. Kalau lah maju nan cik kau sekambangan. Misalnya bisnes kain. Lima maju rasanya kain tu sendiri kambangan. Nak tambah kadai kain tambah. Nak kadai lain, tak ada sepatu ke dia dah. Cik tu sekambangan. Bisa maju tu. Tapi kalau siko rasa kaca, bah serak. Kecil lo. Tayo tindak urut orang menggalih nanti. Tapi mau mendengar cerita itu. Makanya orang yang kata dalam hadis Nabi tadi, barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, Allah cerai beraikan. Rasul kalah suahnya sadonya. Rasul kamuhnya sadonya. Ujungnya serak. Dan Allah jadikan di pelupuk mata kefakiran. Takui banaka miskin. Kemudian rasul-rasul karugi. Pokoknya fakir, rasul kurang sen. Fakir itu kan merasa kurang. Cameh, gelisah. Kalaupun dapat untung tak senang dah. Rasul kurangnya. Dia bil, sekiku dapat no. Kau tak banyak. Jalehlah ada untungnya. Tapi rasul kurang. Dan dia tidak mendapatkan kecuali yang Allah takdirkan. Jadi nak dapat itu barang sebarang Allah tetapkan. Tak ada lebih dari itu dah. Cuman angan-angan namanya kau lah sampai melewati langit. Kan ada nyanyi orang Minang tu. Garudo tabang di atas langit mak. Lu pernah sebut ada Pak Garudo tabang tu? Pernah sebut burung Garuda tabang? Di atas langit? Di mana dia tabang nanti? Jadi nak agak-agak aku lah di atas langit tu. Di atas langit lah ni. Tapi nanasi ibu mi je baru itulah. Tambah sakit kepala. Tambah sakit. Walaupun ada, tapi nang kepala tetap sakit. Dia dunia aku racun. Kalau itu jadi tujuan, tambah dimakan tambah menyakit. Kepala sakit, hati tidak tenang. Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, usahanya adanya ingin ke akhirat. Misalkan cerita seseorang ibu yang bersobok dia bawa suami isteri di Makkah. Kerajaannya nanam lado. Lado kau cak rugi saja. Wak baraga-raga, pasta jual, lado mahal. Pasta jual aku murah tarikh saja. Murah tarikh saja. Tapi nan sekali itu menanam Ustaz, ya Allah, untungan lalai kau ya Allah. Kami ingin pergi nanya umrah, tak ajilah. Kami ingin pergi umrah. Suami isteri. Yo mahal je lah. 80,000 sekilo. Waktu tu dari Perak. Ayo berangkat. Sudah tu, tanam lo lihat. Kan dia mahal. Murah lo lihat. Pernah mula mah agak-agak anda. Tapi nan jaleh seni awak ke akhirat salah duluan. Tujukan ke akhirat. Ada bagian akhirat dalam hidup kita. Tidak nak kasadonya, cuman bagian akhirat itu. Tuntang balabo kah? Ibantu sianu itu ibu adanya. Aduh mereka itu fikir. Tuntang balabo kah? Ko musajian itu kan sedang membangun kah?
pesantren Ustaz anu itu sedang bangunnya kini kah. Tuntang bisa lu lawak menolong Tuntang balabo kalih kah. Rasul malu lu anda akan menolong. Ada rasul-rasul mereka. Itu nama apa? Di orang ahli dunia tak ada tu dah. Kenolong saji pesantren tak ada orangnya. Kamu membeli oto gagah entah kan adanya. Kamu buat rumah, kamu investasi itu pengenanya. Awak rubah tujuan tadi. Barang siapa yang menjadikan akhirat menjadi tujuan daripada hidupnya, maka Allah akan kumpulkan urusannya. Kalau serak-serak apa caranya? Payah. Tapi kalau lawa kumpul mudah, itu mesti. Mudah seurusan kah? Dan payah dah. Kalau lah mudah urusan bah, kepala tanang, hati tanang. Dah sakitna murih dunia kau dah. Orang bah nak melalok ke mata na malam murih dunia. Akhirnya lah bakar ruah aja malamnya. Dia Allah kumpulkan urusan. Kemudian Allah datangkan kekayaan dalam hatinya. Aku nama apa? Kayu hati kah? Berapa banyak orang dapat ratu. Kalau baca pitih orang ini banyak pitih orang. Itu sebenarnya pada awak. Tapi bakok susah hidupnya nampak ada awak. Mengaluh-ngaluh aja. Seperti yang pernah buat cari tuan tu. Rumahnya kadainya ada dua balik. Siapa yang apa yang punya kadai dia dua balik ini? Pak Chong. Dua balik. Tu rumah kontrakan lewat ada sekitar 25. Siapa yang punya rumah kontrakan 25? Pak Chongnya baru kan? Di belakang rumah beliau tak. Alunan lain-lain nih. Tapi nan kecek cucu beliau. Setiap orang nan datang dah tua. Lah 60 lah. Empil 70. Setiap orang datang ni bacanya, payah nak hidup dia ni. Itu saya bacanya. Jadi orang kau menyalang ni tak jadi ni dah. Ya bawa lu ngecek lah. Nyalang ngecek payah hidupnya. Payah nak hidup dia. Payah nak pitih kini. Singus dia nyong ngecek payah naik. Payah hidupnya. Jadi jangan cacok nak baca payah. Kalau banyak orang nanya, begini jawab beliau alhamdulillah ya. Senang tiap sudah. Walaupun cik urut pecah telur dari sejak pagi tu ni. Alhamdulillah ya, senang tiap. Tapi kalau wak baca yang kali baca, mang rusuhlah tiap ada. Nan maha tu Allah masukkan. Kau dah sadar buat ke dah? Tak bisa wak memasukkan surang dah. Memang harus Allah nak memasukkan kaya hati kau. Bila Allah masukkan, kalau akhirat lah jadi tujuan dalam hidup. Itu saja. Makanya tujuan saya di aku ke akhirat. Masalah dunia aku ketik serasanya. Barana untung dapat dapat banyak serasanya. Bagi orang yang tak jadi akhirat, tak tujuan dah. Barana kadang untung seketik senempak sedanya. Boleh cuba. Boleh dicaliak. Boleh buktikan. Barana untung dapat dia seketik senempak. Dan tak ada keberkahan. Tak jalih saya kama pitih tu payilai. Kemudian Allah akan datangkan dunia kepadanya dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Allah masukkan kayu ke dalam hatinya. Datang dunia merangkak-rangkak membana dunia. Ambil aja lambu aja. Bawa aja lambu aja. Kamu pikir lu kecil. Orang nan mengajar-ngajar dunia, nan dunia aku larinya. Tapi orang nan mengajar akhirat, membana dunia aku kayaknya untuk dibawa. Mengajar awak ke akhirat, bawa je lambu aja. Disilakan ulama seperti bayang-bayang.
Kalau awak mengajar bayang-bayang, semakin kencang lari awak, semakin kencang larinya. Tu bayang-bayang tu. Kencang lari awak, kencang larinya. Tak dapik-dapik je dah. Tapi awak berfikir, mau tak mengajar engkau leh. Tu ngah, ambo ke mengajar akhirat leh. Payu awaknya payulah. Mai riang leh. Itulah kira-kira. Kini rubah haluan tujuan hidup. Untuk menghilangkan itu, minimal tidak ada hilang, mengurangi hubbud dunia. Akhirat tujuan, urusan Allah kumpulkan, Allah masukkan kayu ke dalam hati, datang dunia merangkak-rangkak dengan hina agarnya dibawa. Membana lambo aja dunia. Bawa je lambo ke akhirat tu aja. Membana-bananya. Tapi kalau awak menjadikan dunia tujuan, membana-bana, awak membana-bana ke dunia. Benar lambo kemari lah aja. Kerja lari je nya. Dak mana piang-piang. Kini awak saya fikir lah. Dan kesimpulan Allah agih itu. Sian menjadikan akhirat tujuannya, Allah agih dunia dan akhirat kenya. Sian mencari dunia saja, yang tidak akan dapat kecuali nan Allah tetap engkainya. Dan di akhiratnya tidak ada dapat apa-apa. Karugi kadang. Terus tu. Dunia datang dengan hina tu. Banyak kisahnya. Artinya apa? Kalau dalam kitabnya tu gika. Baca romajan kanak. Majan kanak. Aku nak balik kerajaan leh. Wak sebagai orang tua. Dunia dipaciknya tapi tidak ada di hatinya. Apa caranya Pak? Aku balik kerajaan. Dunia aku di tangannya tapi tidak ada di hatinya. Ayo raja ambo apa-apa. Apa caranya? Dunia dipacik tapi tidak ada dalam hati dah. Tidak ada di hati orang. Tapi dipacik lagi. Dan bahaya kau kan ada. Dunia penuh di hati dan di tangan tak ada. Penuh di hati saja. Dan disuruh tu pacik dunia. Umat Islam kan menguasai dunia. Bukan lari dari dunia. Itulah salahlah itu. Menghindar dari dunia, mandok-andok kalam gua berzikir-zikir. Tidak itu dah. Sahabat tak ada itu kajiannya dah. Sahabat menguasai dunianya, bahkan dua imperium. Romawi dan Persia dikuasai. Romawi Persia berarti menguasai dunia, tapi dunia tidak ada di hatinya. Buktinya ketika terakhir penaklukan Persia kan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pemimpinnya waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian karena istana Persia itulah dikuasai, maka dapatlah sepeti gadang perhiasan. Isinya perhiasan sesadanya. Sabuilah dari intannya, dari amehnya, dari mutiaranya sampai ke mahkota raja tadi. Yang punya kan ada namanya mahkota ya. Aku ameh. Tu dia gih lo mutiara-mutiara sih. Ada yang bulik di kepala orang namanya tu. Berliannya itu zamrud. Tidak ada sejarah zamrud dan sagadang tu dah. Jadi nama kai waktu tu raja Persia. Sagadang taluitia. Zamrud dan sobok-sobok diorang sagadang talua burung permatinya. Di sahabat ketika mencari mintanya mana? Ada mahkota raja Persia tu je. Di keluarnya di orang Persia tu. Tapi sekadang talua burung merpatinya. Sahabat mendapat info dari Nabi dulu. Nah, inilah tahu dari Nabi.
ndak sekadang telu orang berpati dah. Kalau istilahnya sekadang telu itu ya. Nabi kami ngecek dak ko dah. Lebih percaya sahabat ko jo nan dikecek Nabi daripada nan nampak di matanya. Nabi kami ngecek nama dia ko, pasti kalian begitu. Nabi kami pasti benar. Keluar sebenarnya je. Yo keluar, yo kadang telu tiak keluar jadi. Oh dia itu yakin sahabat. Perhiasan yang banyak tadi dikirimlah karena punya raja. Perhiasan yang lain kan banyak. Atau dibagi-bagi ke pasukan sebagai ghanimah. Dan khusus perhiasan raja tadi itu dikirim ke Madinah. Dikirim ke Madinah. Sampailah di depan di muka Umar bin Khattab. Dibuka. Pas dibuka. Kalau ibu-ibu dapat perhiasan sampai tiba kira. Bawa pulang. Ada ameh, ada intan, ada permata, ada semacamnya. Berlian. Sampai ti. Kalau orang biasa. Yo galaknya menerima sebanyak. Mungkin dah galak mungkin pingsan oleh kesenangan hati. Kajang-kajang kecil. Kalau Umar marawangnya, menangisnya, menerima itu. Maka ditanya oleh sahabat, kenapa engkau menangis wahai Umar? Dua orang sahabatku, maksudnya Nabi jo, Abu Bakar, tidak mendapatkan yang mode-mode kuah. Tak ada di orang nombor dua tu dapat nan mode kuah aja. Kalau ambo ambil iko kuah, ambo takut jan-jan sampai ambo ndak bersobok je orang berdua ko nanti. Karena dinyo ndak ada di ambo lai, berarti ndak sama ambo je orang tu nanti dah. Takut ambo je. Ndak kasamo je Nabi, ndak kasamo je Abu Bakar, ndak kau sobok je orang-orang. Tu bah. Bawa bagian korang. Jangan tinggal cek pun tak mau. Itu kelasnya. Sapeti. Tak ada nama ambil cek pun di Umar. Bawa. Ambo tak akan ambil cek pun. Ambo tak akan ambil cek pun. Batu. Nya takut tak kau sebut je Nabi dia. Abu Bakar. Karena di orang berdua kan tak ada ikut repek dah. Kalau dia ambilnya, jangan tak sama ambil kau je nya. Berarti fikirnya apa Pak? Akhirat. Dunia mana-mana akhirnya. Tak maunya. Lalu, apa yang terjadi? Anak-anak Banidah main kelereng je mutiara tu. Tak ada orang yang terkesan. Baiklah anak-anak tu. Curang kini lagi mutiara. Malah mau nyoba main kelereng. Tak mau. Anak-anak tu main kelereng saja. Barang mahal tu Pak, miliaran harganya, mengkelereng dia. Karena tak ada namanya kesan dunia tu tak ada dia. Dewa ada kesan dunia tu pas simpan, berkunci, pakai lo kode-kode tu. Anunya berangkas. Mengunci barang tu. Membandingkan hati wak je orang tu. Kan jauh wak baru tu. Kemudian Bilal kau budak dulu, dimerdekakan. Lalu tadi mahkotanya Raja Persia itu diputar-putarnya dia anak-anak. Ju kayu dia dekah. Dia bulat tu menjadi mainan putar-putar. Akhirnya lapeh, menggelinding. Karena ialah kakinya Bilal tadi. Saya lihat dia Bilal. Ikut aku. Mahkota raja. Dia ambilnya je kaki kidanya. Cueknya tempat ni kan. Sehingga datang orang kainya. Hai Bilal. Bercuekan mula. Itu soalan. Tak tahu engkau itu adalah mahkota raja Persia. Tahu Cik Bilal. Bakal bercuekan. Aku tidak mau memegang dunia yang hina ini
dengan tanganku yang mulia. Alah kelas. Aku tidak mau memegang dunia yang hina ini dengan tanganku yang mulia. Kalau ada lah orang dia itu dia. Ayo santai. Ayo ndak ada. Itulah kelas sahabat namanya. Kelasnya lah kelas sahabat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kesimpulan pertama. Kalau akhirat jadi tujuan, Allah gih kedua-duanya. Kalau dunia setujuan, ayo dunia saja. Akhirat ada berbeda. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 201. Halaman 31. Surah Al-Baqarah halaman 31. Kita celiak dari ayat 200 loh. Karenanya berkaitan. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut bapak-bapak kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Kata Ibnu Abbas, beliau menyatakan bahwasanya orang jahiliyah dulu kan naik haji je. Ketika wukuf di Arafah, nyoba cerita-cerita. Tapi cerita orang jahiliyah kok di Arafah tu seharusnya kan berzikir ke Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah di Arafah. Tapi nyoba mangga-manggaan kebaikan-kebaikan nenek moyangnya. Atuh dulu inya ambo kalau ada orang nan haji di Arafah ka ayo nama gih minum sadona tu. Oh inya anda inya kami magih makanan roti dibagi-baginya. Jadi nan cerita orang nenek moyang nasanya kebaikan-kebaikan. Dan Allah ni baca oleh. Maka Allah surah sabuilah Allah. Sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian tu, nyek-nyek moyang kalian tu. Sama saja dia. Awak lainnya lebih pada itu. Au asyadda dzikra. Lebihan pada itu kalau saya. Lebihkan ke Allah menyebut-nyebut itu. Kemudian faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia, kebaikan-kebaikan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Juga kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ko radhiyallahu anhu, beliau menyatakan di Arafah tu orang mendoa minta aja ke Allah, tapi nan dimintanya ya Allah tarana ambo kambanganlah. Ya. Kemudian pertanian kami suburkanlah. Itu dalam tafsir itu. Kemudian ya Allah jadianlah tahun kau banyak hujan turun. Itu doa-doa orang tu. Dah doa akhirat dah. Ampuni dosa kami, masukkan kami ke surga. Tak ada dah. Dan doanya dunia sesadonyanya. Kecil Allah dikabulkan. Tapi di akhirat ni tak ada apa-apa dah. Buat mendoa sudah salat Pak.
Hati-hati. Ketika langang kadai ko pukul 9 lah tiba di masjid. Manga salat duha. Aduh, anak muda rezeki. Rajin. Niatnya salat duhanya dunia. Kan itu Allah sendiri. Di akhirat niatnya dah salat duha tu pemudah rezeki. Untung rami kadai. Niatnya dunia. Tapi di akhiratnya tidak ada dapat insya-Allah. Kemayu. Oh baca ayat surah Al-Waqiah. Makanya tidak akan miskin selama-lamanya. Baca tiap malam. Tuan, biar nak kayu. Kayu dunia. Kecil Aisyah radhiyallahu anhu, banyak orang bodoh-bodoh kini membaca surah konyo untuk kekayaan dunia. Sedangkan tujuannya bukan kekayaan dunia tapi kekayaan akhirat. Kekayaan akhirat. Jan wa mandoa seperti itu. Dari awal sampai akhir dunia sisinya. Anak mbo ya Allah. Udah rumah mbo ya Allah. Kadai mbo ya Allah. Kalih mbo ya Allah. Alih sawah mbo ya Allah. Sadona mbo saja, nanam mbo saja. Nan Allah untuk akhirat awak nak ada dah. Tapi di ayat 201 Allah puji. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah tidak melarang untuk dunia saja dah. Tapi masukan di situ akhirat. Itu intinya. Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Itu kesimpulan. Minta dua. Ke Allah tu minta dua. Akhirat seminta taklah boleh ada. Karena tinggal di mana? Masih tinggal di dunia. Ada seorang yang sedang sakit ditegur oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Ini sakit. Ya Allah. Kecilnya tak. Ini sakit ditanya di Nabi. Ada engkau cik Nabi. Sedang sakit kau. Ya Allah, hamba berdoa ya Rasulullah. Ya Allah. Kalau memang banyak dosa hamba, siksa selamba di dunia kau. Di akhirat jangan siksa hamba boleh. Dia doanya akhirat saja. Kalau banyak ada sambo siksa selama di dunia aku. Kecik Nabi tak mau dia itu mendoa doh. Kecik Nabi. Tak mau dia itu mendoa doh. Mintalah kebaikan di dunia. Sehat di dunia. Selamat di dunia. Bahagia dunia. Bahagia lo di akhirat. Itu minta Allah bisa bagi keduanya. Cik Nabi. Maka diorang kau mendoalah keduanya setelah itu. Jadi istilahnya balance, keseimbangan. Mendoakan akhirat saja, meninggalkan dunia doa awak, kenapa masih tinggal dunia tidak mungkin. Mendoakan dunia saja di akhirat tidak lo doan tidak lo mungkin. Kenapa kepai ke akhirat? Kedoaan kedua-duanya. Selamat dunia, selamat di akhirat. Dan Allah mampu memberikan kedua-duanya. Mintalah Bapak Ibu kedua-duanya ke Allah. Minta kedua-duanya. Jadi bah kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir lah. Jo dunia aku. Kesimpulan akhir Allah kalah menyebut dunia aku la'ibun, permainan. Kan ya? Kalau bermain yang disuruh Pak. Kalau main bola, wak disuruh main bola. Yang disuruh main? Atur strategi. Itu dulu. Kalau lawan lagi kau, wak main bola tak surang dah. Ada setan lawan kau. Nya main bola lo. Talengah wak gol tarih saya kau. Inyo sama golan. Ada tengah ngak saya, lalu boleh kosong. Ali terlawan cik, ada boleh satu artinya. Itu jauh nak ketinggalan baru. Kecik ulama dengan dunia kau seperti ayat tadi itu main cantik. Pertama atur strategi. Baca roh mensiasati wak ndak terkicuah je dunia kan. Dunia dapat, akhirat dapat.
taktik nan ka dipakai. Tentu setiap wawak punya beda taktiknya. Sesuai profesi masing-masing taktiknya tuh tidak sama dah. Kemudian tu jelas pertama dulu deknya permainan main cantik. Main cantik. Kemudian yang kedua nan dapat piala siapa? Nan dapat piala pemain atau penonton? Pemain. Jadi kalau awak di dunia ko menghindarkan diri, bakurang wak dalam gua dalam kalambu, mau tak satu-satu je dunia ko lai. Wak jadi penonton lai. Jadi apapun yang terjadi di dunia ko ada dapat hadiah dah. Ya kan tak satu insya-Allah. Tapi awak ketika bermain menang kalah, awak dapat hadiah. Tapi yo main besi tungkin wak dan punya alasan wak di akhirat ambolah busau ya Allah. Cuma ya segitu talok di ambonya. Dapat hadiah je. Pi jadi pemain. Jadi awak di dunia aku harus main. Jangan lari dari dunia, itu maksudnya. Jadi main wak. Penonton tu nyomba iya mas wak. Pi dia nak dapat pitnya rugi. Ya kan? Tak ada dapat apa-apa. Satu bersorak suara habis. Nan dapat hadiah sia. Pemain. Jadi awak harus jadi pemain. Itu intinya. Awak nak boleh jadi penonton di dunia awak dah. Jadi pemain. Sahabat tu pemain saudaranya tu Pak. Kafir sia nyampai. Karomawi nyampai. Awak lah kamapai. Itu dulu. Awak baru alu. Itu kayak itu hari mainnya. Bosan lo awak menonton di akhirat kan. Awak kan menonton besok di akhirat beliau. Permainan awak di dunia kan. Rumah kan tu, rumah itu setiap hari tonton. Atau bosan lah nonton filem kau kan. Itu kayak itu je nya. Tapi kalau ada ken, ada ke Padang, ada kan, kan lain. Apa tukar-tukar je filem kan. Ada ke pantai Carocok ke jadi. Jadi intinya harus pemain, jangan penonton. Pemain. Dan atur strategi sebelum main. Kemudian yang terakhir yang ketiga, yang pertama aja kok. Pertama atur strategi. Yang kedua awak jadi pemain. Yang ketiga jangan talengah di menit akhir. Karena tangisan bisa meledak di menit akhir. Awak menit-menit awal lah menang. Kalah taruh je setan gue awak. Konten. Lah menit-menit akhir kehidupan awak telengah awak. Merasa baik awak, merasalah bayi awak lah merasa anu. Colah Liga Champion ta. Rasulah kemenang tim nan awak dukung teh. Lah menit 92 gol digelawan. Kalah sudah tu. Anak tantu kali baca ni. Marah uang. Dan tak bisa mengecek ulang main lihat. Bisa dah. Bisa ngecek mana tu? Wasit ulang main lihat. Bisa. Di dunia aku anda boleh telengah menit akhir. Apalagi umur-umur adalah 50 katih jangan telengah. Tak kicuh di dunia aku marah uang di akhirat. Jangan kan di akhirat pas meninggal salah marah uang. Balikan ke dunia ya Allah. Balikan ke dunia ya Allah. Kemana aja. Banyak yang dibacanya. Yang dikarajuan aja. Berartilah telengah wak. Maka jangan sampai telengah di menit akhir. Tu atur permainan dunia. Pertama, atur strategi. Kena punya lawan di dunia kau, ndak main surang dah. Lawan nak setan. Jangan dikicuahnya. Kerana kolak taruh jadi setan kan. Terus tilantang ya. Yo kolak-kolaknya sentiang mainnya lah pemain lama. Wah baru di dunia kau baru. Yo lah sejak zaman Nabi Adam lah itu sentiangnya lah. Kini ko. Kau bisa ngalahannya? Bisa.
Piado caranya kan itu strategi. Allah tunjukkan caranya. Bah mengalahan setan. Kedua tadi, jangan jadi penonton di dunia. Wah harus jadi pemain di dunia. Dah udah lari dari dunia dah. Adoi dunia. Tapi wak pemain. Ketiga, jangan telengah di menit akhir. Galak bisa jadi di menit akhir. Basurak di menit akhir tu baralah kesana. Tapi bisa lo marawang penyesalan di menit akhir. Kintu saja Bapak Ibu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.